Itu hanya arti kiasan saja. Kalau sudah harkat dan martabat kita terganggu, maka nyawa taruhannya. Kalau perlu kita masuk ke dalam sarung, berkelahi di dalam sarung untuk mempertahankan harkat dan martabat sebagai manusia. Iya, halo sahabat Apakah Sulapa. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim Program Kreativitas Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tepatnya di bidang riset sosial humaniora. Dan senang sekali rasanya karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Profesor Amiruddin Saleh yang pada kesempatan kali ini akan memberikan kami sedikit ilmunya terkait dengan program penelitian kami. Prof, pada hari ini kami dari tim Program Kreativitas Mahasiswa, tepatnya dalam riset sosial humaniora, Prof, ingin memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan asimilasi nilai budaya Si Gajang Lalang Lipa dalam penyelesaian sengketa non-litigasi yang kemudian saat ini terjadi, Prof. Alhamdulillah, selamat datang di Barakah Kadi Galesong ya. Senang ini anak-anakku mahasiswa, senang ya bisa berbahagia bisa kamu datang ke tempat saya. Silakan. Baik, Prof. Terkait penelitian kami itu dengan judul Si Gajang Lalang Lipa, Asimilasi Nilai Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Modern Non-Litigasi. Nah, berdasarkan hasil literatur review kami sebelumnya, bahwa kebudayaan Si Gajang itu lahir karena adanya nilai syirik di dalam masyarakat Bugis. Nah, sebelum kami melangkah jauh mengenai bagaimana kebudayaan Si Gajang, kami ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimanakah konsep syirik dalam masyarakat Bugis itu sendiri, Prof? Baik, alhamdulillah. Ini dalam bahasa Bugis Si Gajang Lalang Lipa ya. Iya. Kalau bahasa Makassarnya itu Si Tobo Ilalang Lipa. Pertanyaan pertama, syirik itu menurut konsep Bugis Makassar, yang pertama itu hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi di kalangan Bugis Makassar itu syirik. Itu yang puncak. Yang kedua, syirik dalam pengertian adalah harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia. Kalau seseorang itu harus punya syirik. Kalau tidak punya syirik, dianggap bukan manusia lagi. Dia sejajar dengan binatang. Jadi pertama, hukum yang tertinggi. Yang kedua, harkat dan martabat seorang Bugis Makassar. Ya, jadi lebih ke harkat dan martabat ya, Prof, untuk syirik itu sendiri. Ya. Kira-kira untuk penyelesaian sengketa terdahulu, Prof, misalnya dengan cara-cara adat, apakah penyelesaian tersebut dibagi-bagi sesuai dengan objek-objeknya, Prof? Misalnya ada masalah pidana, misalnya yang kita kenal seperti sekarang ini, ada masalah yang bersangkutan dengan tanah, yang kita kenal dalam kasus perdata. Apakah dulu juga ada pengelompokan seperti itu, Prof? Dulu tidak ada. Tidak ada Prof, pengelompokan pidana perdata. Tidak ada. Itu satu. Karena yang terpenting buat masyarakat adat ialah keharmonisan, keseimbangan kosmis. Jadi masyarakat adat itu menginginkan semua seimbang, harmonis, sehingga dengan keharmonisan itu alam menjadi makmur, manusia menjadi saling menyayangi. Itu konsep sipakala, bersipakatau dan sebagainya. Jadi tidak ada pemisahan. Penyelesaian sengketa itu, makanya penyelesaian itu selalu dikembalikan agar kembali alam itu seimbang, kembali ke harmonisan. Jadi bentuk penghukuman itu ialah mengembalikan keseimbangan alam. Itu yang terpenting. Kalau Si Gajang Lalang Lipa atau Si Tobo Lalang Lipa itu adalah penyelesaian yang paling akhir. Oh iya. Artinya, Prof, kalau kita berbicara mengenai Si Gajang Lalang Lipa, artinya sebelum melaksanakannya itu ada musyawarah terlebih dahulu antara pihak yang bersengketa, seperti itu, Prof? Ya, mestinya ada. Tetapi kalau tidak ada jalan lain, apa boleh buat ya? Karena Si Gajang Lalang Lipa itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi.
kemungkinan pertama satu mati. Itu bayangkan dalam sarung ya, berkelahi dalam sarung. Bisa dua-duanya mati. Bisa juga dua-duanya tidak mati, artinya hidup, tetapi itu jarang terjadi. Dalam logika kita jarang terjadi. Jadi begitu penegakan siri itu begitu hebat, sehingga bentuk penyelesaian itu mereka rela dua-duanya mati atas salah satunya mati. Seperti itu ya. Kalau dari segi penyebabnya, Prof, misalnya sengketa itu, ya kenapa mereka sampai memutuskan untuk melakukan sigajang? Tidak ada cara lain lagi. Sudah buntu itu semua cara, ya. Semua cara itu sudah buntu, bentuk musyawarah semua ada, sehingga tidak ada cara lain. Tetapi buat saya bertanya kepada orang yang lebih tua, kepada nenek-nenek, sepertinya itu kiasan ya. Kiasan bahwa buat orang Makassar, buat orang Bugis, kalau tidak ada cara lain untuk menegakkan siri, mati tebusannya. Terus untuk konsep sigajang ini, Prof, apakah memang betul-betul keputusan dari dua belah pihak atau ada campur tangan dari ketua atau petua adat yang ada di sana? Keputusan yang bersangkutan. Jadi ini sebetulnya adalah suatu penyimpangan. Biasanya semua itu diselesaikan berdasarkan musyawarah adat. Tetapi ini keputusan berdua, jadi makanya saya katakan ini suatu penyimpangan yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh yang lain. Tetapi buat mereka berdua, ini suatu harkat dan martabat yang harus ditegakkan oleh mereka berdua, sehingga dia pertaruhkan bahwa kalau kamu yang salah, kamu yang mati, kalau kamu benar berarti tetap hidup. Walaupun itu seperti tidak rasional ya, tetapi apa boleh buat cara yang terbaik, salah satunya mati atau dua-duanya mati demi tegaknya harkat dan martabat mereka. Tadi kita sudah banyak bertanya tentang Sigajang Langlipa, Prof. Jauh lebih dalam daripada itu, kira-kira ketika kita melihat kembali nilai-nilai dari Sigajang Langlipa, berdasarkan beberapa penelitian dan wawancara yang sebelumnya kami lakukan sebelum ini, Prof, kami melihat bahwasanya ada beberapa nilai yang kiranya bisa diambil dan dikonsepkan dalam penyelesaian non litigasi saat ini. Misalnya untuk Sigajang Langlipa, bahwa setelah penyelesaian peristiwa tersebut terjadi, maka tidak akan ada lagi dendam yang kemudian akan timbul. Berbeda dengan sengketa yang saat ini, Prof. Sekalipun setelah dimediasi dan sebagainya, tetap mereka masih punya dendam, sehingga masalah tersebut selalu berlarut-larut dan juga terkesan rumit, Prof. Kira-kira selain nilai-nilai yang tadi seperti balas dendam, nilai-nilai seperti apa lagi, Prof, yang bisa kita ambil dari Sigajang Langlipa ini? Ya, persis. Jadi itu kembali konsep keseimbangan ya. Kalau mereka sudah selesaikan, sudah ada yang mati, satu mati atau dua-duanya mati, keseimbangan kembali. Jadi alam kembali harmonis. Sudah ditebus dengan orang mati ya, sudah tertebus. Yang kedua ialah bahwa demikian tingginya, itu yang saya katakan sebagai hukum tertinggi, begitu tingginya itu nilai syirik, sehingga nyawa menjadi tebusannya. Nah, dalam perkembangan, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah masih dimungkinkan untuk hal ini terjadi? Tidak lagi ya. Karena berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini kan penyelesaian secara adat ya. Itu Sitobo ila lipa itu adalah penyelesaian menurut adat. Nah, apakah itu bisa diterapkan? Tidak bisa lagi. Karena berdasarkan keputusan MPR dikatakan bahwa adat itu boleh berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila ya. Seperti di Bali, kalau raja meninggal maka permaisuri itu melompat ke dalam api krematorium. Itu tidak boleh lagi. Walaupun itu adat, tidak boleh lagi karena bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini gentleman ya. yang Sitobo ila lipa itu sangat gentleman. Hebat ya, laki-laki perkasa ini, karena dia katakan bahwa kalau tidak ada jalan lain, mati taruhannya. Jadi mereka itu gentleman ya, luar biasa ya. Ya, Prof. Jadi lebih dalam lagi yang kami maksudkan dalam nilai hal ini adalah
bagaimana kemudian nilai positif Prof yang ada di Siga Jangan Lipa, misalnya kita hilangkan bahwa saling membunuh karena memang saling membunuh tersebut sudah tidak diaminkan dalam proses penyelesaian saat ini. Namun ketika kita melihat bahwa akhir dari Si Gajah Lalang Lipa tadi ini yang tidak lagi memberikan dendam, tentu konsep ini dapat kita ambil, nilai ini dapat kita ambil lagi Prof untuk penyelesaian saat ini. Agar misalnya penyelesaian saat ini dapat lebih efektif dan tidak berlarut-larut lagi Prof. Kira-kira selain nilai, maksudnya Prof, dalam hal ini nilai positif apa yang kira-kira bisa diambil dari Si Gajah Lalang Lipa Prof? Nilai positifnya ialah kalau orang sudah, ini kan bagaimanapun juga saling membunuh, ini suatu permufakatan dari mereka. Suatu keputusan dari mereka, setidaknya bagi mereka berdua. Kalau itu sudah dilakukan, maka habislah itu dendam. Analoginya ialah bahwa kalau sudah ada musyawarah, sudah ada duduk bersama, Siempoang si Pitangari, kalau itu sudah dilakukan, maka apapun juga konsekuensi itu mestinya diikuti. Ya, itu hebatnya orang dulu. Kalau mereka sudah sepakat seperti itu, maka tidak ada lagi dendam. Tidak sama dengan bentuk pengadilan yang lain, masih sudah duduk di pengadilan negeri, banding, tidak seperti itu. Begitu selesai mereka lakukan Siempoang, duduk bersama, maka persoalan sudah selesai. Tidak ada lagi dendam, semua menjadi damai kembali, sehingga alam menjadi harmonis kembali. Kalau kita melihat secara fisiknya Prof, prosedur dari Si Gajah Lalang Lipa itu sendiri bagaimana sebenarnya Prof? Itu artinya penyelesaian dengan cara musyawarah sudah tidak ada lagi. Itu begitu hebatnya, itu begitu pentingnya itu persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka berdua sepakat, kita Sitobo Ilala Lipa. Itu saya pernah alami waktu masih agak muda. Itu ada teman saya yang dia nilai seseorang itu terlalu sombong, dan dia Pak Ngara itu, kalau perlu kita Si Gajah Ilala Lipa, kalau perlu kita Sitobo Ilala Lipa, kita selesaikan permasalahan. Maksudnya ialah kalau mereka sudah lakukan itu, maka dendam itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau dari pengalaman Prof sendiri, Prof pernah melihat orang bermain melaksanakan Si Gajah Lalang Lipa? Tidak, hanya ancaman. Itu teman saya mengancam salah seorang pejabat pada waktu itu. Ini sama-sama merasa diri hebat ya. Yang satu merasa diri, saya ini dosen, tidak boleh diinjak-injak, saya punya harkat dan martabat ya. Dan dia bilang sama itu pejabat itu, jangan kau macam-macam. Kalau perlu kita Sitobo Ilala Lipa ya, mau enggak? Itu, tapi itu hanya ancaman saja, tidak terlaksana karena agak susah saya kira terwujud yang seperti itu. Artinya Prof, kebudayaan Si Gajah Lalang Lipa itu ada di tataran masyarakat biasa, karena berdasarkan wawancara kami sebelumnya dengan para ahli sejarah bahwa yang dinamakan Si Gajah Lalang Lipa dalam catatan kerajaan Gua Talu ataupun Ila Galigung itu tidak ada Prof. Tidak ada. Artinya dia hidup di masyarakat sesudah turunnya kerajaan begitu atau bagaimana Prof? Saya itu sepakat bahwa barangkali itu hanya arti kiasan saja. Hanya memperlihatkan bahwa kalau sudah harkat dan martabat kita terganggu, maka nyawa taruhannya ya. Kalau perlu kita masuk ke dalam sarung, berkelahi di dalam sarung. Saya pikir agak susah saya bayangkan bahwa itu terjadi ya, pernah terjadi sebelumnya. Makanya saya sepakat dengan ahli sejarah kalau dikatakan itu tidak pernah tertulis dalam sejarah kejadian itu ya. Tetapi itu pesan yang ingin disampaikan ialah bahwa mati pun bisa jadi taruhan untuk mempertahankan harkat dan martabat sebagai manusia. Ya, itu kan sangat menarik Prof. Bagaimana Si Gajah Lalang Lipa itu merupakan suatu bentuk penegakan terhadap nilai siri. Artinya siri itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Luar biasa. Lantas kalau kita melihat sekarang banyak masyarakat modern itu justru bisa dikatakan tidak punya malu begitu Prof. Ya, itu yang menarik. Ini tugas saya, tugas kamu sebagai mahasiswa ya. Artinya menempatkan pengertian siri dalam arti yang sebenarnya. Ya, jadi
Ini coba, ini pengalaman saja. Seorang pemuda dia katakan, saya hebat karena saya lampu merah, saya lewat dan polisi tidak bisa kejar saya. Itu dengan bangga ya. Padahal mestinya dia malu melanggar peraturan. Nah, ini menyimpang ini. Ini pendapat yang menyimpang berbangga dengan suatu pelanggaran hukum. Mestinya malu sekali. Ini siri kalau kita melanggar hukum. Ini yang kita harus dudukkan kepada mereka karena terus terang memang saya sepakat ya bahwa nilai siri ini mengalami degradasi. Tugas kita ialah bagaimana menempatkan siri itu dalam pengertian yang sebenarnya dan dengan praktek yang benar ya. Ini kita sarjana hukum, peneliti hukum mestinya menegakkan itu ya, seperti itu. Berbicara tentang hukum, Prof, kira-kira dalam melihat bagaimana kemudian penyelesaian non litigasi saat ini, bagaimana Prof melihat apakah sudah efektif atau tidak? Ya, ini tergantung dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sadar bahwa seperti yang dikatakan tadi, kalau sudah ada penyelesaian di luar peradilan ya, dari litigasi, itu mestinya ditaati karena bagaimanapun juga kesepakatan sebetulnya kan hukum yang tertinggi juga ya. Kalau kita sudah sepakat, tidak boleh lagi ada tindakan handwriting ya, tidak boleh lagi ada menghakimi ya. Kalau sudah sepakat itu dipegang. Itulah budaya siri sebetulnya. Kalau sepakat tidak boleh lagi ada dendam, tidak boleh apa macam-macam ya, karena keseimbangan sudah terjadi. Iya, Prof. Berdasarkan hasil riset yang kami lakukan, Prof, kami melihat bahwa presentasi dari berhasilnya mediasi ini tuh sangat kurang, Prof. Jadi dapat dibilang bahwa tingginya presentasi kegagalan mediasi ini sangat besar, Prof. Kira-kira ketika kita melihat tingginya presentasi kegagalan ini, dari faktor-faktor apa saja Kak Prof penyebab kegagalan tersebut? Iya, banyak di antara kita yang sudah materialistis ya. Ini pengaruh budaya yang menyimpang, materialistis. Padahal kita punya jati diri ya. Kalau jati diri itu mestinya sengketa itu semua diselesaikan secara musyawarah, dan itu ini petinggi hukum kita mulai sadar itu ya, bukan mulai sadar, itu sadar itu. Saya diundang Mahkamah Konstitusi, makanya kita mulai buka ruang itu agar diberikan contoh-contoh penyelesaian sengketa di luar peradilan formal ya. Karena tapi harus ada penyadaran kepada masyarakat. Sebetulnya bukan penyadaran, karena mestinya itu adalah kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat, bahwa kalau sudah musyawarah itu tuntas itu persoalan. Sehingga itu kan pada akhirnya kehidupan yang harmonis. Jangan sampai terjadi ialah bahwa karena sudah pernah berperkara, maka 7 turunan bahkan beberapa puluh turunan itu tidak boleh bergaul ya satu sama lain. Itu mestinya dihindari itu. Sehingga kesatuan itu masih tetap terbina di antara anggota masyarakat ya. Berbicara tentang kesadaran kan itu lebih ke bagaimana para pihaknya, Prof. Namun ternyata terkadang ada faktor-faktor internal dari penegak hukum itu sendiri yang kadang menjadi permasalahan, Prof. Sebagaimana yang kami lihat, kadang jumlah kasus yang ingin dimediasi banyak, sementara mediatornya sedikit. Kira-kira bagaimana kemudian Prof melihat fakta empiris tersebut, Prof? Iya, memang mediatornya, tapi mediator itu kan juga mestinya tahu persis, dan ini tugas dari perguruan tinggi ya, tugas dari penegak hukum untuk memperbanyak mediator yang betul-betul paham tentang karakteristik ya dari masyarakat, terutama yang sangat tahu persis tentang hukum adat ya. Itu yang saya katakan, karena kita harus kembali bahwa tujuan dari hukum adat itu adalah keharmonisan, sehingga mediator itu mampu berperan
menjadikan para pihak yang bersengketa itu kembali menjadi rukun, menjadi harmonis, dan betapa indahnya ya kalau masyarakat secara keseluruhan itu menjadi rukun ya, kita akan menjadi produktif sekali ya. Seperti itu. Jadi memang dibutuhkan satu keahlian, bukan saja keahlian tapi kearifan ya dari mediator. Menarik tadi Prof dikatakan bahwa saat ini banyak nilai-nilai lokal dari kebudayaan masyarakat Bugis itu yang mengalami degradasi. Dan saya ingin bertanya mengenai penyelesaian sengketa di masa masyarakat Bugis dulu, bagaimana bisa efektif begitu Prof? Apakah ada faktor-faktor khusus yang mengakibatkan hal itu semua? Faktor khusus ialah karena mediatornya itu orang teladan. Dan rata-rata orang yang yang memediasi itu dulu kan, makanya itu orang-orang barat yang masuk di Indonesia, dia katakan kita masuk di negeri yang dihuni oleh turunan iblis ya. Padahal setelah mereka teliti bahwa ternyata kita masuk di negeri yang dihuni oleh manusia-manusia yang berasal dari surga dan yang iblis itu adalah orang-orang penjajah yang datang ya. Kenapa? Ialah karena belum ada pemisahan ya antara penguasa ya, raja, belum ada pemisahan yang tegas. Pemimpin kita dulu adalah betul-betul pemimpin yang terpercaya. Itu yang saya katakan tadi, Salam Apakasulapa ya, memiliki 4 sifat ya yang sangat terpercaya, sangat dipercayai oleh masyarakatnya, bahwa dia memimpin karena dia mempunyai sifat kejujuran yang luar biasa ya, keberanian yang luar biasa, kemudian jujur, berani, kaya, bukan hanya kaya materi tetapi kaya hati, sehingga apapun juga yang diputuskan, karena beliau itu sebagai pemimpin mengetahui jiwa dari masyarakatnya, sehingga yang dia putuskan itu diterima oleh masyarakatnya. Jadi modal utamanya itu luar biasa ya, itu nilai-nilai Apakasulapa itu berani, jujur, cerdas, kaya, itu dia miliki semua. Secara material tidak terlalu nampak kekayaannya, tapi pemimpin dulu itu mampu berbuat apa saja karena didukung oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena dicintai oleh masyarakatnya. Untuk menjadi raja dulu itu tidak pernah kecurian. Kenapa tidak pernah kecurian? Karena sangat disayangi oleh masyarakatnya. Tetapi begitu menjadi raja, dia tidak mencuri ya. Jadi karai nga antu talep bakeni pangalei taenato nangale salah. Raja itu tidak pernah kecurian, tidak diambil barang-barangnya, tetapi pada saat dia menjadi raja tidak pernah juga mengambil yang bukan haknya. Jadi yang diputuskan itu diikuti oleh para pihak. Berarti sosok yang ini yang benar-benar dapat dikatakan sudah hilang dan terkikis di tengah-tengah masyarakat, Prof. Dan mungkin apakah bisa dikatakan bahwa ketika masyarakat melihat mediator atau pohon hakimnya sendiri, mereka tidak melihat mereka sebagai sosok yang teladan, Prof. Itu dia. Tidak lahirnya putusannya. Itu dia. Jadi bagaimana mau mereka taati keputusan kalau mereka tahu bahwa yang memutuskan ini adalah orang-orang yang tidak pada tempatnya ya, katakanlah seperti itu. Tidak sama dengan misalnya Nenek Malomo dulu, kita punya nenek moyang dari Rapang ya. Dia katakan hukum itu tidak beranak, tidak bercucu. Bayangkan, dia hukum itu anaknya, dia hukum cucunya karena melakukan pelanggaran. Itu yang benar ya. Sehingga yang dia putuskan itu diikuti. Sama dengan Pak Baharudin Lopa, betapa hebat dia karena dia memberikan teladan bahwa penegak hukum itu justru itu yang harus bersih lebih dulu. Sehingga apapun juga yang diputuskan, apa yang dikatakan itu diikuti karena sangat terpercaya. Artinya mungkin ya sebagai yang terakhir, Prof, ada tidak harapan dari Prof sendiri bahwa idealnya bagaimana penyelesaian sengketa di masa saat ini
itu bisa seperti yang terjadi di masyarakat Bugis dahulu. Ada harapan tidak seperti di masyarakat sekarang? Sangat besar harapan. Saya sangat optimistis. Saya manusia optimis ya. Makanya saya kembali ke kampung ini, banyak di kampung ini karena saya pikir kita harus kembali ya. Saya ajak teman-teman saya para guru besar, sosiolog, bagian budaya. Ayo, mari kita bersama-sama kita membangun kembali jati diri bangsa ya. Jati diri bangsa itu Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itu alhamdulillah banyak kita dapat di sini. Kalau toh ada penyimpangan, mari kita perbaiki bersama-sama. Cara memperbaikinya mulai dari masyarakat yang seperti ini ya, masyarakat miskin, anak-anak. Saya membina anak-anak ya, karena prinsip saya batui rawa ki apa enteng. Dari bawah kita membangun, dari masyarakat kecil kita membangun ya. Kita membangun ya. Mudah-mudahan dari yang kecil-kecil ini kalau banyak misalnya ada di Galesong, ada di Bone, ada di mana-mana. Kalau ini berkembang secara baik, kita bina, insya Allah itu akan menjadi negeri kita akan menjadi baik ya. Jadi mulai dari keluarga, kemudian kampung kecil seperti itu, masuk desa, masuk kecamatan dan sebagainya itu akan besar. Jadi dari yang kecil-kecil, dari bawah kita membangun batu rawa ke apa penting. Kalau mau membersihkan dari atas ya, tapi kalau membangun kita dari bawah. Iya, Prof. Untuk tadi Prof, apakah Prof sendiri masih optimis bahwasanya tetap kita untuk dalam konsep sekarang bahwasanya balai desa ini Prof yang dijadikan sebagai tempat terkadang penyelesaian sengketa di masyarakat desa, apakah kira-kira Prof masih optimis ditemukannya teladan-teladan baru yang kira-kira mampu menghidupkan kembali teladan-teladan yang terdahulu tersebut, Prof? Insya Allah banyak. Insya Allah masih saya sangat optimistis karena kamu setelah melihat itu foto dokumentasi betapa joroknya tempat ini ya, betapa kotornya tempat ini dulu. Ini kalau itu marbot yang kita jadikan penjaga masjid, itu Jannah Masjid namanya. Dulu itu peminum tuak, bukan minum saja, menjual juga, menjual tuak. Tetap setelah kita membangun masjid ini, kami sekeluarga itu membangun masjid dibantu oleh teman-teman. Saya tanya dia, apakah kamu mau menjadi marbot? Oh, mau Kareng. Dia penjaga masjid, kemudian dia tinggalkan minum, dia tinggalkan menjual balok. Alhamdulillah aman di sini ya. Dia ajak teman-temannya dulu minum balok, ayo kita ke masjid. Dan dia tidak seberapa honor yang dari Yayasan Aminuddin Saleh itu berikan, tetapi mereka, makanya saya bilang sama anak-anak saya bilang Badri, bantu setiap bulan, kasihan. Jadi saya optimis. Anak-anak dulu nakal, ini di sini saja coba. Saya pasang ini buah jambu yang saya baru tiba-tiba lenyap. Tetapi kami didik mereka, kumpulkan, kadang-kadang kami jamu ya, apa minum susu atau makan bersama-sama, dan sedikit saja saya katakan kami berikan, jangan ambil yang bukan hak. Lebih ke pembentukan karakter. Pembentukan karakter saja anak-anak ya. Jangan sakiti makhluk lain. Jadi ini tanaman saya subur apa semua. Kenapa? Karena tidak ada yang ganggu. Anak-anak tidak ganggu, tidak, karena mereka tertanam itu. Wah, ini ada pesan dari Karang, jangan ganggu makhluk. Oh, ternyata tumbuhan itu makhluk, binatang itu makhluk. Ya, jangan ambil yang bukan hakmu. Jadi kalau ada ini mangga banyak buahnya, jambu berbuah macam-macam, alhamdulillah aman karena mereka terdidik dari anak-anak kecil. Jadi dia tegur itu kalau ada orang-orang tahu mau ngambil, jangan ambil itu buahnya Karang itu. Kita sudah dipesan jangan ambil yang bukan hakmu. Jadi saya sangat optimistis kalau kita kompak, banyak kita yang melakukan yang seperti itu. Insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi pemimpin dunia ya. Jadi betul-betul Prof bahwa dari pembentukan karakter yang Prof lakukan saat ini optimis sehingga nantinya akan melahirkan anak-anak yang tumbuh menjadi sosok yang teladan gitu. Insya Allah itu saya pesankan ya. Saya bilang kamu yang ada di kampung Barak Kakak ini, saya harap menjadi teladan untuk masyarakat lain. Tadi untuk istilah teladan, pemimpin teladan itu apa? Picuru. Itu mama saya Karencala itu katakan, jari ko picuru ribaranno tahu, bentuklah keluarga teladan.
Jadi Tadi 4 istilah yang nilai-nilai itu, Prof? nilai apakah sulapa ya? Iya. Bukan pertama ya, karena semua punya nilai jujur, cerdas, berani, kaya. Itu apa sulapa itu? Ini kamu harus miliki ini dan karena itu sangat sakral ya. Dan saya punya hak cipta untuk itu. Logo apakah sulapa supaya tidak dicaplok oleh bangsa lain ya. Jadi saya lindungi itu hak cipta saya, dilindungi saya punya itu dengan satu hak cipta apakah sulapa. Ya, jadi terima kasih banyak Prof atas ilmu yang telah dibagikan hari ini. Juga untuk teman-teman jika ingin melihat bagaimana kemudian ilmu yang ditebarkan oleh Profesor Ahmedun Saleh, jangan lupa untuk stay tune ataupun tetap melihat channel YouTube yang beliau miliki. Jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe, komen, dan juga like. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof atas ilmu yang Prof berikan hari ini. Sama-sama, terima kasih. Salam apakah sulapa. Apakah sulapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.